Langkah politik mana yang akan diambil DPR dalam menyikapi skandal Jiwasraya, Panja atau Pansus? Apa urgensinya? Telah bergabung bersama saya adalah Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Nasdem, Martin Manurung, dan juga lewat sambungan telepon, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Demokrat, Didi Irawadi. Selamat malam, Bang Martin. Malam. Selamat malam, Mas Didi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya ke Bang Martin terlebih dahulu. Jadi Panja atau Pansus yang dibentuk DPR untuk kasus Jiwasraya ini? Gini, kan ada perbedaan, tadi udah ada, tapi ada satu lagi. Kalau Panja itu kan dibentuk oleh komisi ya, dia bisa langsung dibentuk. Kalau Pansus itu kan diusulkan oleh anggota, ya, ada minimum, kalau saya nggak salah ada 20 orang, dan dia berasal dari 2 fraksi, jadi dia pengusulannya dari bawah. Kalau Panja itu bisa langsung ditetapkan oleh komisi. Nah, kemarin dalam rapat internal di Komisi 6 sudah menyepakati untuk membentuk panja pengawasan untuk kasus Jiwasraya. Ada 3 panja yang dibentuk, salah satunya itu kasus Jiwasraya. Nah, kemudian proses kedepannya adalah kita akan meminta nama-nama dari tiap fraksi, tiap kelompok fraksi untuk mengisi keanggotaan panja. Baru kemudian di panja bisa bekerja. Kenapa akhirnya dibentuk panja, bukan pansus? Ya, ada beberapa pertimbangan. Pertama, kalau panja bisa langsung dibentuk tanpa harus menunggu proses dari bawah, disahkan lagi di paripurna dan lain sebagainya. Lebih cepat prosesnya, lebih cepat prosesnya. Kedua, langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah juga sudah melakukan penegakan hukum, lalu juga sudah bidding ya untuk bisa menarik strategic partner dan lain sebagainya untuk membentuk holding atau anak perusahaan, sehingga langkah-langkah ini harus segera diawasi. Jadi saya pikir panja juga lebih cepat, kita bisa langsung mengawasi. Tapi sebenarnya tidak menghilangkan kemungkinan membentuk pansus. Jadi ini bukan, masih ada lagi kemungkinan, bukannya tertutup seluruhnya? Enggak dong. Berarti gini, kalau seandainya proses yang diterangkan oleh pemerintah itu kita lihat misal tidak jelas atau penegakan hukumnya going nowhere begitu, itu bisa membuat kemungkinan untuk pansus dibentuk lagi. Jadi bukan artinya setelah panja pengawasan dibentuk di tiap komisi 6, 3, 11 begitu, lalu kemudian that's it gitu. Nggak ada yang bisa menyetop pansus karena itu hak anggota. Terbuka ya kemungkinan untuk pansus. Sekarang saya ingin tanya pendapat dari Mas Didi. Kalau Mas Didi dari Komisi 6 katanya sudah membentuk panja, bagaimana dengan Komisi 11, Mas Didi? Saya bicara dari kami Partai Demokrat ya. Paling tidak saya dan Pak Beni Harman telah mengusulkan sebaiknya adalah pansus ya. Saya sepakat dengan Pak Martin barusan bahwa panja itu tidak menghilangkan hak anggota DPR untuk membentuk pansus ya. Silakan saja kalau panja Komisi 6 sudah jalan, untuk hal-hal teknis silakan dilakukan oleh Komisi 6. Tetapi saya berpendapat sebaiknya ini adalah pansus dengan menggunakan hak angket. Jangan lupa skala persoalan ini sangat besar sekali ya, skala permasalahan ya. Kerugian negara ini nggak main-main, sementara 13,7 triliun ya, mungkin akan bertambah lagi. Dan jangan lupa ada 5,5 juta pemegang polis yang dirugikan ya. Kalau dihitung beserta keluarganya lebih dari itu ya, bisa jadi puluhan juta orang dirugikan di sini ya. Jadi ini skala persoalannya sangat besar. Kalau hanya panja saja sangat terbatas ya kewenangannya. Tetapi pansus bisa menggunakan hak angket ya, hak penyelidikan. Ya. Jadi jangkauannya luas karena skala persoalannya sangat luas ini sangat tepat adalah menggunakan pansus ya. Anda melihat karena sebelum ini juga banyak permasalahannya ya, Mas Didi. Tetapi kalau kita lihat dari efektivitasnya, kemudian waktunya, mana yang bisa bergerak lebih cepat, apakah tetap pansus bisa bergerak cepat seperti panja? Saja saya khawatir malah tidak efektif. Ya. Tetapi saya tidak ingin menghilangkan panja yang sudah diputuskan oleh Komisi 6 ya. Katakan Komisi 11 membentuk panja silakan, atau Komisi 3. Tetapi untuk mengatasi persoalan ini, pansus ini dengan kewenangannya, dengan haknya yang lebih luas ya, ini akan sangat tepat di dalam mencoba mengungkapkan ya, menyelidiki persoalan yang sangat besar ya.
Oke, karena kewenangannya lebih luas. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, Mas Didi. Pansus di DPR ya dalam Baik, paling Mas jauh Didi dan itu juga dari Bang Martin, Jiwasraya. nanti masih ada waktu untuk kita elaborasi lagi. Kami harus jeda sejenak, pemirsa. Prime Time akan kembali sesaat lagi. Lanjutkan kembali, pemirsa. Bang Martin, kalau Mas Didi mengatakan kalau dilihat dari skala permasalahannya yang begitu besar, sampai kerugian negara diperkirakan 13,7 T, tidak cukup panja, harus pansus. Nah, karena itu kan kita tadi saya katakan tidak menutup kemungkinan bahwa pansus bisa dibentuk. Cuman pemerintah yang sudah melaksanakan langkah-langkah ini kan harus segera kita awasi. Dan kita akan monitor, artinya secara day to day gitu bagaimana di Komisi 3 misalnya pelaksanaan tentang penegakan hukumnya. Apakah ada hambatan-hambatan, apakah ada tebang pilih dan lain sebagainya. Di Komisi 6 dari sisi korporasinya ketika misalnya langkah pemerintah untuk membentuk holding, ya, untuk membentuk anak perusahaan, strategic partner dan lain sebagainya. Di Komisi 11 mungkin melihat sebagai lembaga keuangan tadi yang dikatakan oleh Presiden, bagaimana OJK melaksanakan pengawasan. Oke, Ya, Kementerian sejauh ini Keuangan. baru panja dari Komisi 6 yang terbentuk? Setahu saya di Komisi 3 juga sudah dilakukan pembicaraan soal itu ya, karena kemarin waktu Kejaksaan Agung Oke. Raker juga sudah ditanyakan soal itu. Oke, terakhir untuk Bang Martin, kalau dilihat apakah memang parpol koalisi Presiden, koalisi Jokowi, pemerintah ini sengaja memang menyepakati panja saja daripada pansus? Nggak ada ya, malah kalau dari sisi Partai Nasdem, saya udah berkali-kali bilang, kalau Partai Nasdem ditanya bagaimana sebenarnya yang tepat gitu, artinya yang bisa menyelesaikan, saya udah pernah bilang bahwa sebenarnya pansus yang paling ideal. Cuman memang untuk membentuk pansus ada proses politik, itu betul. Tidak mudah gitu, kita harus menggalang dukungan juga dari partai-partai lain. Dan lain sebagainya, dan itu harus disahkan di sidang paripurna. Sementara sidang paripurna, untuk membawa itu ke sidang paripurna juga butuh waktu. Nah, ini giliran Mas Didi. Mas Didi, butuh waktu, proses politiknya cukup panjang. Sudah sejauh mana ini Demokrat mengusung usul untuk membentuk pansus? Sebenarnya usulan pansus ini sepengetahuan saya bukan hanya Demokrat dan PKS ya. Sebenarnya kawan-kawan itu banyak yang menginginkan pansus. Tapi sementara memang yang dibentuk panja. Tapi menurut saya beginilah, saya kira pemerintahan Presiden Jokowi tidak perlu khawatir kalau ini pada akhirnya dibentuk pansus ya. Yang pasti sekali lagi kita bukan persoalan lalu karena waktunya agak lebih lama sedikit lalu kita kita batalkan pansus. Saya nggak sepakat ya. Ingat skala persoalannya sekali lagi ini sangat besar, kerugian negara sangat besar. Dan ini saya kira untuk sebuah BUMN ini kasus terbesar di negeri ini saya kira ya. Kasus terbesar. Jadi oleh karenanya saya kira kalaupun panja sudah dibentuk, sebagian panja silakan berjalan. Tetapi sekali lagi pansus ini mempunyai hak angket ya, hak melakukan penyelidikan. Sehingga Mas Didi, singkat karena waktunya sudah mau habis, apakah Demokrat akan menjadi motor untuk mempelopori usulan soal pansus? Kita akan dorong ya, dan sepengetahuan saya bukan Demokrat, banyak kawan-kawan di sana sebenarnya anggota-anggota menginginkan pansus ya. Dan yang lebih jauh lagi saya karena waktunya singkat ya, saya meminta kejaksaan segera berkoordinasi dengan PPATK karena transaksi dana yang terjadi ini kan banyak transfer ya. Ini tolong diteliti terima kasih Mas Didi atas catatan Anda dan juga Bang Martin. Dana itu hilang atau dilarikan oleh pihak-pihak itu. Kita nggak ingin dana triliunan ini sampai lari ke luar negeri atau disembunyikan. Terima kasih Mas Didi. Dan langkah politik mana yang akan diambil DPR dalam menyikapi skandal Jiwasraya, panja atau pansus? Apa urgensinya? Telah bergabung bersama saya adalah Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Nasdem, Martin Manurung, dan juga lewat sambungan telepon, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Demokrat, Didi Irawadi. Selamat malam, Bang Martin. Malam. Selamat malam, Mas Didi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya ke Bang Martin terlebih dahulu. Jadi panja atau pansus yang dibentuk DPR untuk kasus Jiwasraya ini? Gini, kan ada perbedaan tadi udah ada, tapi ada satu lagi. Kalau panja itu kan dibentuk oleh komisi ya. Dia bisa langsung dibentuk. Kalau pansus itu kan diusulkan oleh anggota, ya ada minimum, kalau saya nggak salah ada 20 orang, dan dia berasal dari 2 fraksi, jadi dia pengusulannya dari bawah. Kalau panja itu bisa langsung ditetapkan oleh komisi. Nah kemarin dalam rapat internal di Komisi 6 sudah menyepakati untuk membentuk panja pengawasan untuk kasus Jiwasraya. Ada 3 panja yang dibentuk, salah satunya itu kasus Jiwasraya. Nah, kemudian proses kedepannya adalah kita akan meminta nama-nama dari tiap fraksi, tiap kelompok fraksi untuk mengisi keanggotaan panja.
baru kemudian di Panja bisa bekerja. Kenapa akhirnya dibentuk Panja, bukan Pansus? Ya ada beberapa pertimbangan. Pertama, kalau Panja bisa langsung